Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Agil Cindy Astania dengan NIM 2018410386. Yang kedua ada Adinda Safira dengan NIM 2018410577. Yang ketiga ada Arta Wulandari dengan NIM 2018410204. Dan yang terakhir ada Ziana Nabila dengan NIM 2018410829. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ziana Nabila dengan NIM 2018410189. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih yogurt sebagai proposal bisnis yang akan kami gunakan. Nah, ada tiga penyebab mengapa kami memilih yogurt dan dengan perpaduan teh dalam penyusunan proposal bisnis kali ini. Nah, yang pertama itu adanya marak munculnya produk kesehatan. Nah, sehat memang merupakan salah satu tujuan yang hendak kita capai, bukan kita saja ya, tapi semua orang. Belakang dari semakin banyaknya permintaan akan produk-produk kesehatan, berbagai produk kesehatan pun itu mulai bermunculan dan ditawarkan kepada masyarakat, baik dalam bentuk makanan ataupun minuman. Nah, banyaknya minuman instan yang mengandung gula berlebih yang digemari oleh masyarakat seperti yang terjadi saat ini mendorong seseorang untuk berinovasi bagaimana membuat minuman sehat agar digemari oleh banyak orang yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan tidak kalah saing dengan produk minuman yang kurang baik bagi kesehatan. Yang kedua, yaitu yogurt sebagai minuman tradisional. Yogurt memang selama ini itu belum begitu populer di masyarakat. Sedangkan yogurt dapat dijadikan sebagai alternatif minuman sehat yang dapat dinikmati semua kalangan. Selain itu, yogurt juga merupakan produk pangan fungsional yang mengandung komponen aktif yang mampu mencegah bahkan membantu menyembuhkan suatu penyakit serta untuk mencapai kesehatan tubuh yang optimal. Mengapa? Dilansir dari Halo Sehat 2018, manfaat yogurt diantaranya adalah menurunkan tekanan darah, sumber protein yang baik bagi tubuh, menurunkan berat badan, memperkuat sistem imun, sumber mineral dan vitamin, menjaga kesehatan tulang, melancarkan sistem pencernaan dan sebagainya. Nah, rasa yogurt yang selama ini masam kurang digemari, padahal khasiat yogurt telah terbukti dalam mempengaruhi kesehatan tubuh. Maka dari itu, perlu inovasi rasa ataupun varian agar yogurt itu dapat diminati semua kalangan dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, di sini yang poin ketiga yaitu inovasi yogurt tea. Nah, dilansir oleh IDN Times 2017, Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai negara penghasil teh terbaik di dunia. Produksi teh yang melimpah ini menjadi dasar inovasi minuman sehat pada mulanya. Teh sendiri terdapat beberapa jenis yang diantaranya teh oolong, teh hijau atau green tea atau yang bisa kita ketahui dengan matcha, dan teh hitam atau black tea. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astari 2018, teh Camellia sinensis memiliki kandungan polifenol tertinggi dan mempunyai aktivitas biokimia seperti menghambat mutasi bakteri, menghambat aktivitas HIV, anti karang gigi, antivirus, mencegah pengaruh kanker, dan banyak lagi. Banyak khasiat yang terkandung dalam teh ini menjadi salah satu faktor dalam pembuatan minuman kekinian yang kaya akan khasiat. Maka dari itu, dengan kombinasi keduanya, hal ini dapat menjadi inovasi baru minuman kekinian yang dapat digemari oleh semua kalangan namun kaya akan khasiat. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu analisis SWOT. Nah, berikut merupakan analisis SWOT produk yang dirangkum pada tabel yang bisa kalian lihat pada berikut ini. Nah, kekuatan atau strength bisa kalian lihat yaitu yang pertama kaya khasiat dan bagus untuk tubuh. Yang kedua, menjadi solusi alternatif bagi seseorang yang sedang diet. Nah, yang ketiga, banyak varian rasa yang anti mainstream. Kan saya tadi sudah jelaskan ada black tea, ada green tea ataupun yang oolong. Nah, yang keempat, menjadi sebuah olahan baru untuk seseorang yang tidak suka yogurt ataupun teh. Nah, kelemahan di sini produk
tergolong baru sehingga masih perlu adaptasi dengan selera masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu harga lebih mahal. Nah, untuk peluangnya, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi minuman sehat. Yang kedua, inovasi produk tergolong baru. Dan yang ketiga, tren minuman kekinian meningkat sangat pesat. Jadi, ketiga ini merupakan peluang bagi bisnis kami untuk memasarkan ataupun lebih mengembangkan produk yang nantinya akan kami terapkan. Kemudian ancamannya yaitu banyaknya produk minuman kekinian yang berfokus pada rasa namun tidak untuk kesehatan. Sudah kita tahu ya sebenarnya banyak produk-produk seperti Bobati ataupun yang lainnya itu mengandung gula yang berlebih namun diminati oleh masyarakat. Nah, yang kedua di sini minuman sehat dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat. Nah, dari inovasi inilah diharapkan dapat mampu mengubah mindset masyarakat yang sebelumnya underestimate mengenai minuman sehat, kemudian menyukai minuman sehat. Kemudian rumusan masalah yang kami rumuskan ada 3, yaitu bagaimana cara memproduksi olong, black atau green tea yogurt. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi penjualan produk. Yang ketiga, bagaimana standar operasional prosedur dalam produksi dan penjualan produk yang nantinya akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Kemudian manfaat kegiatan yaitu menghasilkan produk sehat yang bisa diterima di semua kalangan. Yang kedua, memajukan ekonomi masyarakat yang ingin memiliki usaha serupa. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan bagi petani teh dengan banyaknya permintaan akan produksi teh di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adinda dengan NIM 577. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, gambaran umum rencana usaha. Di masa pandemi seperti ini, kebanyakan orang selalu mengonsumsi minuman yang membuat sistem imun tubuh selalu kuat. Salah satu contohnya yaitu yogurt. Kami memanfaatkan masa pandemi seperti ini agar produk ini dapat terjual karena salah satu manfaatnya yang baik untuk tubuh. Kemudian ada pula kandungan dari yogurt, yaitu protein, laktosa, vitamin, dan mineral. Dilansir dari Parenting tahun 2015. Kemudian 2.1 analisa produk. Produk ini adalah yogurt teh yang berasal dari fermentasi susu yang kemudian menjadi yogurt. Setelah itu diolah kembali, dicampur dengan teh serta diberi topping. Selanjutnya 2.2 strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan dalam pembuatan produk Youcha yaitu menggunakan analisis kebijakan produk, kebijakan harga, dan kebijakan promosi. Untuk yang kebijakan produk, usaha ini bergerak di bidang penjualan. Jenis produk ini yaitu Youcha atau yogurt teh, dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian kebijakan harga. Harga yang diberikan kepada masyarakat yaitu sekitar Rp15.000 hingga Rp19.000 per produk. Selanjutnya, kebijakan promosi. Untuk meningkatkan hasil penjualan Youcha, maka promosi yang kami lakukan adalah mempromosikannya di media sosial, membuat toko di e-commerce, dan menawarkannya dari mulut ke mulut. Sistem penjualan yang dilakukan sementara ini bersifat online, bisa via ATM transfer atau e-money. Kemudian 2.3 gambaran usaha yang akan dikerjakan. Pertama, membeli dan mempersiapkan bahan baku. Kemudian, melakukan fermentasi susu menjadi yogurt. Selanjutnya, pengolahan kembali yogurt. Lalu, mencampurkannya yogurt dengan teh. Kemudian, pengemasan produk dan topping. Lalu, produk siap dipasarkan. Adapun logo kami seperti gambar berikut. Selanjutnya, analisis ekonomi usaha. Untuk perhitungan BEP per produk, karena kami ada 3 produk berbeda-beda sebab pencampuran tehnya. Untuk yang pertama, black yogurt. HPP didapat dari harga bahan-bahan ditambah biaya perjalanan dibagi dengan
target penjualan. Untuk target penjualan per produk yaitu 30 pieces. Lalu keuntungan yang diinginkan kami mematok 50% dikali dengan HPP. Lalu harga jual itu didapat dari HPP ditambah keuntungan yang diinginkan. Kemudian dibulatkan menjadi Rp15.000. Lalu penjualan. Penjualan ini didapat dari Rp15.000 dikalikan 30 pieces tadi. Lalu biaya produksi. Biaya produksi ini didapat dari HPP dikalikan dengan 30 pieces. Selanjutnya keuntungan penjualan. Didapat dari penjualan dikurangi biaya produksi. Untuk BEP-nya didapat dari biaya perlengkapan yang diperlukan ditambah biaya produksi, kemudian dibagi dengan keuntungan penjualan dikalikan 6 bulan. Selanjutnya ada matcha yogurt dan oolong yogurt. Perhitungannya sama saja, hanya berbeda di harga bahan-bahan per produk dan keuntungan yang diinginkan. Untuk keuntungan yang diinginkan dari matcha yogurt yaitu 30%, sedangkan keuntungan yang diinginkan dari oolong yogurt yaitu 10%. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, kita masuk ke cara pembuatan. Sebelum kita membuat yogurt, maka kita akan siapkan alat dan bahan-bahannya. Alat yang pertama yaitu panci, lalu kompor, LPG, pengaduk kayu, wadah yogurt, kain, termos, dan botol kecil. Nah, langsung kita ke bahan-bahannya. Yang pertama, ada 1 liter susu sapi murni, kedua, 80 ml yogurt plain, ketiga, varian teh, bisa dengan teh hitam, teh hijau, dan teh oolong. Keempat, ada gula, dan yang terakhir yaitu scramble. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama, siapkan panci, kemudian rebus susu murni dengan api kecil, tunggu hingga muncul buih-buih untuk pertanda susu tersebut sudah matang. Jangan sampai mendidih ya teman-teman. Kedua, diamkan dengan suhu 40 derajat Celcius. Ketiga, setelah itu, campurkan yogurt plain ke dalam susu panci, aduk hingga murni dan secara merata. Yang keempat, setelah tercampur rata, siapkan wadah yang steril untuk yogurt. Yang kelima, masukkan susu ke dalam tutup yang benar-benar rapat. Yang keenam, bungkus wadah tersebut dengan kain agar memiliki kehangatan yang merata. Yang ketujuh, masukkan ke dalam termos, lalu diamkan selama 10-12 jam. Dan yang kedelapan, tambahkan gula secukupnya dan teh. Teh ini sesuai dengan kalian ya rekan-rekan. Dan yang terakhir, berikan topping di atasnya, lalu hidangkan untuk disajikan. Nah, lalu kita masuk ke pengemasan. Pengemasan yogurt ini dikemas dengan packaging botol di mana bagian tengah botol terdapat label produk ini yang bertujuan untuk membrandingkan produk kami pada konsumen agar semakin dikenal. Tujuan pengemasan ini agar dapat mempertahankan mutu dari kualitas produk ini dengan memiliki rasa teh yang khas. Hal ini dapat menambah keunikan rasa pada produk ini dan dapat menjadi salah satu cita rasa yang digemari oleh banyak orang. Maka dari itu, produk ini akan dikemas dengan semenarik mungkin agar konsumen lebih tertarik ketika produk ini dipasarkan. Nah, kita langsung masuk ke pemasaran. Strategi yang dilakukan untuk menggunakan pemasaran ini yaitu free testing atau percobaan gratis pada produk Yocha ini. Free testing ini dilakukan di sekitar kampus STIE Perbana Surabaya. Setelah itu, produk ini akan dipasarkan melalui media sosial agar warga lainnya dapat mencoba produk Yocha ini, mulai dari Instagram, stories WhatsApp, hingga Twitter. Dan tidak lupa juga kami akan pasarkan melalui mulut ke mulut.
Nah, yang terakhir yaitu capaian program. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, produk yang kami tawarkan dapat menjadi primadona yang mampu menarik minat masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan khalayak sekitar. Selain itu, kami juga memasarkan produk ini ke berbagai media sosial sebagai bentuk promosi kami. Kurang lebih ada 100 unit yang akan kami pasarkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu anggaran biaya dan jadwal kegiatan PKMK. Pada anggaran biaya, jenis-jenis pengeluaran yang dikeluarkan yaitu 1. Perlengkapan yang diperlukan, 2. Bahan habis pakai, 3. Perjalanan, 4. Lain-lain. Yang pertama yaitu perlengkapan yang diperlukan, sebesar 845.000. Perlengkapan yang dimaksudkan di sini yaitu seperti kompor, wadah, sendok, dan lain-lain yang pemakaiannya digunakan tidak hanya satu kali. Yang kedua yaitu bahan habis pakai. Bahan habis pakai di sini sebesar 9.720.000 yang terdiri dari bahan-bahan baku seperti susu, bibit yogurt, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perjalanan. Perjalanan di sini yaitu bensin yang dipakai untuk berbelanja bahan habis pakai dan perlengkapan yang diperlukan atau lain-lainnya. Yang keempat yaitu lain-lain, 350.000. Lain-lain di sini seperti mencetak label, membuat brosur, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan PKMK. Yang pertama, pembuatan proposal di bulan pertama. Yang kedua, menyiapkan barang-barang yang diperlukan di bulan kedua awal. Yang ketiga, pembuatan produk di bulan kedua tengah sampai di bulan ketiga awal. Yang keempat, pemasaran produk di bulan ketiga sampai bulan keempat awal. Yang kelima, controlling di bulan keempat sampai kelima. Yang keenam, evaluasi di bulan keenam akhir. Dan yang ketujuh, penyusunan laporan di bulan kelima akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.